Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwanna fi din azakumullah. Alhamdulillah Allahu Jalla wa Ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di Masjid Al-Amin Langa-Langa untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Insyaallah melanjutkan pembahasan Kitabun Nikah serta hukum-hukum yang terkait dengannya. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang keenam, yaitu bab yang menerangkan tentang zihar, di mana seorang suami berkata kepada istrinya, anta atau anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku bagikan punggung ibuku, yakni kamu itu haram untuk aku gauli seperti haramnya menggauli ibuku sendiri ataukah saudara perempuanku. Ini namanya zihar. Dan zihar di masa jahiliyah itu sama dengan talak. Ya, sama dengan talak. Dan setelah Islam datang, maka syariat Islam mengharamkan yang namanya zihar. Ya, beda dengan talak. Nah, dan tentang kafarah zihar ini juga sudah kita bacakan semuanya. Nah, yang pertama adalah membebaskan budak yang sehat, dalam arti bahwa budak tersebut tidak cacat dan budaknya adalah mukmin, laki atau perempuan. Kalau tidak mendapatkan budak, apakah karena di masa tersebut tidak ada budak, ataukah ada budak namun tidak memiliki uang untuk membeli budak, maka kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak sanggup, barulah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, memberi makan 60 orang miskin. Berikutnya kita masuk pada Al-Babus Sabi', bab yang ketujuh.
fil li'an, tentang li'an. Nah, tentang li'an. Jadi sudah 7 pembahasan atau 7 bab itu semuanya terkait dengan pernikahan. Nah, yang mungkin keumuman kaum muslimin ataukah keumuman manusia tidak memahami hukum-hukum tersebut. Paling taunya nikah, talak, itu saja 2. Ya. Nah, adapun yang lain-lainnya ya, seperti ila atau zihar atau yang ini yang akan dibahas li'an, yang mereka tidak paham. Nah, padahal bisa saja terjadi dalam sebuah rumah tangga. Nah, karena itu kita sebagai seorang yang mengaku iltizam dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, harus bersemangat membahas ataukah mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan tersebut. Nah, karena bisa saja dari bab-bab yang sudah kita bahas, yang saat ini dan yang akan datang, itu terjadi pada keluarga kita ataukah pada ya tetangga kita. Dalam keadaan ya mungkin mereka tidak paham apa hukumnya. Sehingga kalau tidak memahami hukumnya, maka akan terjadi pelanggaran-pelanggaran setelah itu. Ya, yang seharusnya dipisah, tapi karena tidak tahu hukumnya, ya tetap bersatu, tetap tinggal bersama, tetap bergaul. Nah, jadi bab yang ketujuh, bab yang menerangkan tentang li'an. Wa fihi masail, dan dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan pertama, ta'riful li'an, definisi li'an. Ya, definisi li'an. Wa dalilu masyru'iyatihi, dan dalil tentang disyariatkannya. Dalam arti bahwa disyariatkan di sini ada aturannya dalam syariat, bukan berarti harus dilakukan. Ya. Jadi disyariatkan jangan kita pahami, oh berarti harus dilakukan. Lah, disyariatkan di sini maknanya ada penjelasannya dalam syariat. Nah, ada penjelasannya dalam syariat. Wa hikmatihi, dan hikmahnya. Kenapa sampai ada penjelasan dalam syariat tentang li'an? Tentu ada hikmahnya. Sehingga dalam permasalahan yang pertama ini ada 3 yang akan dibahas. Pertama definisi li'an, yang kedua dalil tentang disyariatkannya, dan yang ketiga hikmahnya. Yang pertama ta'rifuhu, definisinya. Ini ta'riful li'an. Al-li'anu lughatan, al-li'an secara lughah, secara bahasa, masdaru la'ana. La'ana yula'inu li'anan. Ya, itu adalah masdar dari la'ana. Melaknat. Ma'khudun minal la'ni, diambil dari kata al-la'n. Wa huwa at-tardu wal ib'ad. Yang la'an itu artinya at-tard wal ib'ad, mengusir dan menjauhkan. Ya. Seorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu maknanya seorang yang diusir dan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Ya, mungkin sering kita dengar penyebutan iblis la'anahullah, ya kan? Iblis semoga Allah melaknatnya. Yakni kita doakan supaya iblis itu diusir dan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Karena iblis ini adalah makhluk yang paling sombong, yang paling angkuh, yang paling durhaka, yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Wa syar'an, adapun secara syariat, li'an bermakna syahadatun muakkadatun bil aiman. Persaksian-persaksian yang diperkuat dengan sumpah. Persaksian-persaksian yang diperkuat dengan sumpah. Makrunatun bil la'ni min jihati zauj. Yang digandengkan dengan laknat dari sisi suami. Ya. Wa bil ghadabi min jihati zaujah. Dan digandengkan dengan al-ghadab, kemurkaan Allah dari sisi istri. Sehingga perkara ini akan dibahas padanya saling mendoakan laknat antara suami istri. Kapan terjadi hal itu? Tatkala suami menuduh istrinya berzina. Ya. Tatkala suami menuduh istrinya selingkuh, tidur bersama laki-laki yang lain. Bahkan dalam hal ini bukan sekedar dilihat tidur bersama. Bukan sekedar dilihat masuk dalam kamar yang sama, kemudian tutup tirai pintu. Tapi betul-betul ya, suami itu melihat timba masuk sumur. Nah, tentang hukum ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah An-Nur. Naam. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah. Wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berzina, termasuk dalam hal ini menuduh istrinya berzina, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Dan untuk mendatangkan 4 orang saksi itu berat, ya kan? Sementara yang namanya bergaul paling berapa menit, ya kan? Nah, kalau mau didatangkan saksi, baru ke tetangganya, sini kamu, lihat ada orang begini. Dipanggil satu, setelah itu panggil lagi yang lain. Mungkin baru 2 orang sudah selesai. Ya kan? Sehingga tidak melihat dan tidak menyaksikan apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan 4 orang saksi? Karena ini adalah tuduhan yang berat. Ya. Supaya seseorang itu tidak gampang menuduh, oh si fulan dengan si Allana berzina. Itu luar biasa. Apalagi menuduh homoseksual ataukah lesbian. Itu lebih berat lagi karena bagaimana mungkin kalau perempuan pelakunya kemudian laki-laki jadi saksi, apakah betul dia lihat? Dan itu pun tidak cukup 1 orang, 4 orang. Nah, jadi terkait dengan tuduhan-tuduhan seperti ini adalah tuduhan yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan apa? Arba'ati syuhada. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Nah, kalau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, apa kata Allah? Fajliduhum tsamanina jaldah. Cambuklah orang yang menuduh tadi sebanyak 80 cambuk. Nah, ini yang orang-orang Su'afika besar-besarkan tentang Syekh Muhammad bin Hadi, ya. Yang mereka anggap bahwa Syekh Muhammad bin Hadi menuduh seseorang berzina. Ya. Maka mereka menetapkan Syekh Muhammad itu sudah dicambuk, padahal belum. Bahkan alhamdulillah pengadilan menetapkan
bahwa Syekh Muhammad terbebas dari hukum qadzaf. Tapi mereka, dai-dainya mereka sudah menyebarluaskan bahwa Syekh Muhammad sudah dicambuk. Bayangkan mereka berani berdusta. Ya. Nah, dicambuk berapa kali? 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kalian menerima persaksian orang yang menuduh tadi selama-lamanya. Ya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang fasik. Ya. Jadi orang-orang yang keras dalam menyikapi Syekh Muhammad ini menetapkan 3 hukum bagi Syekh Muhammad. Syekh Muhammad dianggap sudah dicambuk 80 kali. Kemudian persaksian beliau tidak diterima selama-lamanya, dan beliau adalah orang yang fasik. Dan kalau fasik berarti tidak boleh lagi kita ambil ilmunya. Nah, subhanallah, tuduhan dusta. Ya. Yang tidak terbukti. Nah, al-muhim bahwa yang akan kita bahas ini adalah terkait tuduhan. Ya. Tuduhan kepada seseorang melakukan perzinahan. Nah, maka seorang suami yang menuduh istrinya berzina, kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, dan kita katakan tadi bahwa mendatangkan 4 orang saksi itu berat. Apalagi sang suami malu kan kalau ada orang lain melihat istrinya seperti itu, ya kan? Jadi untuk mau memanggil si fulan dan si alan berat. Ini istri saya yang mau dilihat. Ya kan? Jadi itu berat mendatangkan orang saksi, 4 orang saksi. Namun itu yang Allah persyaratkan. Ya. Dan kalau tidak bisa, ya tentu ada pengakuan dari pihak istri. Nah, kalau istri menolak, mengatakan oh suami saya itu dusta. Nah, ini yang kemudian nanti akan terjadi apa? Li'an. Karena kalau suami menuduh kemudian istrinya mengaku, selesai perkara, tidak ada li'an. Ya. Ketika istri mengaku bahwa dia selingkuh, berarti kan dia akan dirajam. Selesai perkara. Yang jadi masalah kalau suami menuduh istri berzina, kemudian istri membantah dengan mengatakan, oh itu salah, saya tidak melakukan itu. Nah ini, di sini akan terjadi li'an. Saling mendoakan laknat. Nah terkait dengan suami, tadi dikatakan bahwa makrunatun bil la'ni min jihati zauj. Suami ketika menuduh istrinya berzina, lalu tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, ya, maka konsekuensinya dia yang akan dicambukkan, ya, kalau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Hukum syariat menetapkan dia harus dicambuk. Nah, untuk menghindarkan dirinya dari hukum cambuk, dia bersaksi atas nama Allah dengan saksi yang diperkuat dengan sumpah sebanyak 4 kali. 4 kali ini sebagai ganti dari 4 saksi. Ya. Kemudian yang kelimanya, ya, dia bersumpah dengan nama Allah bahwa laknat Allah terhadap dirinya kalau dia berdusta. Kalau suami melakukan hal ini, berani bersumpah seperti itu, terbebaslah dia dari hukum had. Dia tidak dicambuk, tidak boleh dicambuk. Paham ya? Nah, jadi kalau seorang suami menuduh istrinya berzina, kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, yang menyaksikan hanya dirinya sendiri, konsekuensinya dia harus dicambuk. Ya kan? Cambuk 80 kali. Apakah ada cara supaya dia bisa bebas dari hukum cambuk? Ada. Bersumpah, ya, ini bersaksi yang diperkuat dengan sumpah sebanyak 4 kali.
Naam, kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa laknat Allah pada dirinya kalau dia berdusta. Dengan sumpah tersebut dia terbebas dari hukuman. Tinggal istri ini. Bagaimana dia? Ya. Maka di sini dibahas wabil ghadabi min jihati zaujah, dan persaksian-persaksian yang diperkuat dengan sumpah tadi disertai dengan doa kemurkaan Allah dari pihak istri, dalam arti bahwa ketika suami tadi menuduh seperti itu, bahkan suami bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ternyata istri berani juga melawan, dan dia tidak mau mengakui sama sekali tuduhan suaminya. Karena kalau dia tidak melawan, berarti tuduhan suaminya benar. Kalau tuduhan suaminya benar, berarti harus dirajam. Harus dirajam dia. Apakah tidak ada cara untuk menghindarkan dirinya dari hukum rajam? Ada. Caranya adalah melawan. Maka dia pun bersaksi dengan persaksian yang diperkuat dengan sumpah. 4 kali juga. Karena suaminya tadi kan bersumpah 4 kali ya. Kemudian bersumpah dengan nama Allah bahwa kemurkaan Allah kepada dirinya kalau suaminya benar. Kemurkaan Allah pada dirinya kalau suaminya benar. Nah, dan ini yang Allah terangkan di dalam kelanjutan ayat tadi. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dalam surah An-Nur. Nah, nanti bisa dilihat ya di rumah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin." Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, yakni suami-suami yang menuduh istrinya berzina, walam yakul lahum syuhada, dalam keadaan mereka tidak punya saksi, illa anfusuhum, kecuali diri mereka. Tadi kita sudah terangkan bahwa mendatangkan 4 orang saksi itu berat, ya kan? Tatkala seorang suami masuk rumah, mendapati istrinya berduaan dengan laki-laki lain, itu pun dalam keadaan bergaul, kemudian memanggil orang lain untuk menjadi saksi, manggil 1, 2, 3, 4, mengumpulkan 4 orang, ya mungkin di dalam kamar, apa yang dilakukan dalam kamar sudah selesai, ya kan? Itu cuma berapa menit itu. Sementara saksi yang akan dipanggil ya enggak mungkin langsung datang begitu, ya kan? Mesti mempersiapkan diri. Dan bisa saja suami berat untuk memanggil saksi-saksi tadi karena yang akan dilihat ini adalah istrinya, keluarganya. Nah, bukan cuma wajahnya yang dilihat, tapi yang lebih dari itu. Nah, kalau suami tidak mampu mendatangkan saksi-saksi, bahkan yang melihat dan menjadi saksi adalah anfusuhum, diri mereka sendiri. Suami itu sendiri. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka persaksian salah seorang di antara saksi-saksi tadi, ini kan harus 4 orang saksi, ya kan? Maka persaksian 4 orang ini itu diganti dengan apa? Arba'u syahadatin billah. Dengan 4 persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami yang mengucapkan aku bersaksi kepada Allah dan seterusnya. 4 kali sebagai ganti dari 4 orang. Nah, innahu laminas shadiqin.
sesungguhnya suami itu benar-benar ya jujur. Yani apa yang dia tuduhkan kepada istrinya adalah benar. Wal khamisatu, dan yang kelimanya anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Suami mendoakan laknat untuk dirinya kalau dia dusta. Ya. Jadi 4 kali bersaksi yang itu sebagai ganti dari 4 orang, ya kan? Paham ya? Yang kelimanya dia mendoakan laknat untuk dirinya kalau dia dusta. Nah, wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah. Dan si istri yang dituduh berzina bisa terbebas dari azab, dari hukuman had sebagai penzina, yaitu hukuman rajam, an tashhada arba'a syahadatin billah, yaitu dengan dia juga bersaksi dengan 4 kali persaksian karena Allah. Jadi dia balas, ya kan? Dia balas persaksian suaminya. Innahu laminal kadhibin, dan di akhir dia mengatakan sungguh suami saya itu dusta dalam tuduhannya. Kalau tadi suami mengatakan apa? Benar dalam tuduhannya, ya kan? Istri membantah dengan mengatakan tuduhan suami saya dusta. Nah, wal khamisata, dan yang kelima sama dengan suami tadi. Yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang kelima, istri mendoakan dirinya bahwa Allah akan murka kepadanya kalau suaminya benar. Kalau tuduhan suaminya benar. Nah, dan kalau terjadi hal yang seperti ini, pasti ada yang jujur dan pasti ada yang dusta. Ya kan? Pasti itu. Pasti salah satu di antara mereka ada yang benar. Dan yang lainnya pasti dusta. Dan yang dusta itulah yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa kalau terjadi dalam rumah tangga yang seperti ini. Na'udzubillah, ya. Nah, pengadilan harus memisahkan mereka dan haram rujuk atau menikah setelah itu selama-lamanya. Ya, haram menikah setelah itu selama-lamanya. Tidak boleh. Nah, ini yang diterangkan di dalam definisi tadi. Qa'imatun maqama haddil qadfi fi haddiz zauj. Ini. Persaksian tadi yang diperkuat dengan sumpah itu menduduki kedudukan hukum had sebagai penuduh pada hak suami. Dalam arti bahwa supaya suami terbebas dari hukum had, tidak dicambuk, maka dia harus bersaksi dengan 4 kali persaksian diperkuat dengan sumpah. Yang kelimanya dia mendoakan laknat bagi dirinya kalau dia berdusta. Nah, wa maqama haddiz zina fi haqqi zaujah. Dan persaksian tadi yang sudah kita bacakan ayatnya, ya, pada ayat yang ke-8. Naam, ini menduduki kedudukan hukum had sebagai penzina, yakni rajam pada hak istri, sehingga istri terbebas dari hukum rajam kalau dia membalas persaksian suaminya. Dan yang kelima, dia mendoakan dirinya dimurkai oleh Allah kalau suaminya benar dalam tuduhannya. Nah, jadi ini kan kalau tidak bersumpah seperti itu, pasti mereka dihukum. Ya. Suami kalau tidak bersumpah, dia akan dihukum dengan cambuk 80 kali. Istri juga kalau tidak bersumpah, dia akan dihukum sebagai penzina, yaitu dirajam. Nah, untuk menghindarkan suami dari hukum had qadhaf sebagai penuduh, tidak dicambuk, maka dia harus bersaksi karena Allah yang diperkuat dengan sumpah sebanyak 4 kali, yang kelimanya mendoakan dirinya
laknat dari Allah kalau dia dusta. Kemudian istri juga mau bebas dari hukuman had, hukum had sebagai penzina, yaitu rajam. Caranya ia membalas. Dia balas dengan persaksian-persaksian, diperkuat dengan sumpah sebanyak 4 kali. Yang kelimanya dia mendoakan dirinya akan mendapatkan kemurkaan Allah kalau tuduhan suaminya benar. Sudah tergambar kira-kira? Nah, wa summiyal li'anu bidzalik, dan dinamakan dengan li'an, perbuatan tadi dinamakan li'an liqaulir rajuli fil khamisah, karena seorang suami berkata pada yang kelima, anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin, bahwa laknat Allah terhadap dirinya kalau dia dusta. Dari situlah kemudian diambil penamaan li'an, karena suami mendoakan laknat dirinya kalau dia berdusta. Nah, wali anna ahadahuma kadzibun la mahalah, dan bahwa salah satu di antara keduanya pasti dusta. Ya, la mahalah, tidak mungkin tidak. Fayakunu mal'unan, maka yang dusta itulah yang dilaknat. Ya. Jadi kalau terjadi kejadian seperti ini, pasti salah satunya dusta. Masa suaminya menuduh istrinya berzina, kemudian istrinya mengatakan, oh tidak. Bahkan suami berani bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Mendoakan laknat dirinya kalau dia dusta. Kemudian istrinya membalas. Tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin. Pasti salah satunya benar dan yang lainnya dusta. Maka yang dusta itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah ya perbuatan tadi sebagai li'an. Paham ya? Nah, yang kedua, dalilu masyru'iyyatil li'an, dalil tentang disyariatkannya li'an. Yustadallu ala tasyri'il li'ani biqaulihi ta'ala. Yang dijadikan dalil atas disyariatkan li'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Nah, dan tadi sudah kita singgung bahwa tatkala suami menuduh istrinya berzina, maka harus dengan bayyinah. Itu harus mendatangkan bukti, ya kan? Bukti. Buktinya itu ada 2. Yang pertama, saksi sebanyak 4 orang. Kalau tidak, maka bukti yang kedua yaitu istri sendiri yang mengaku. Ya. Dan hukum-hukum rajam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk membuktikan perzinaan mereka, mendatangkan 4 orang saksi itu tidak pernah, karena memang berat. Ya. Ma'id bin Malik, beliau dirajam bukan karena ada 4 orang saksi. Wanita Gomidia juga dirajam bukan karena ada 4 orang saksi. Tapi sisi yang kedua yaitu mereka sendiri yang mengaku. Ya. Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah mengaku berzina. Ya, tapi Rasulullah bukanlah tipe pemimpin yang haus menghukum rakyatnya. Tidak langsung beliau menghukum. Ya, bahkan Rasulullah tidak percaya di awal kali. Ya Rasulullah, saya telah melakukan ini, ya. Nah, celaka aku. Mbak telah masuk sumur. Maka Rasulullah cari tahu. Tolong cium mulutnya. Siapa tahu ada bau khamr
Jangan-jangan dia mabuk begitu, sampai mengaku seperti itu. Setelah diperiksa, tidak ada bau khamr. Rasulullah mengutus lagi utusan kepada keluarganya, tanyakan kepada keluarganya, bagaimana Ma'iz bin Malik ini? Apakah dia normal atau bagaimana? Kenapa dia mengaku begini? Oh, Ma'iz bin Malik itu keluarga kami yang normal, tidak ada masalah. Nah, berarti benar yang dia mengaku. Maka ditegakkanlah hukum rajam. Jadi rata-rata karena mengaku sendiri. Itu al-bayyinah yang bisa dijadikan sebagai patokan. Karena pelakunya mengaku sendiri. Bukan dengan mendatangkan 4 orang saksi. Karena sekali lagi mendatangkan 4 orang saksi itu berat. Dan bisa dikatakan tidak bisa terpenuhi. Ya, tidak bisa terpenuhi. Karena beratnya, sulitnya. Mengumpulkan 4 orang saksi itu sulit. Nah, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Sebelum kita lanjut, kalau ternyata suami tidak mampu mendatangkan saksi, ya, nah, maka mereka itu dikategorikan berdusta, ya kan? Dikategorikan berdusta. Sebagaimana yang Allah firmankan, fa illam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadibun. Dan apabila mereka tidak mampu mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itu adalah pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk terbebas dari tuduhan sebagai pendusta, muncullah tadi yang namanya apa? Persaksian 4 kali yang diperkuat dengan sumpah dan seterusnya. Nah, kembali ke yang tadi yang sudah dijelaskan. Jadi walladzina yarmuna azwajahum, dan mereka para suami yang menuduh istri-istri mereka berzina, walam yakul lahum syuhada'u illa anfusum, sementara mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri, ya. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka persaksian salah seorang di antara mereka itu menggantikan 4 kali persaksian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menggantikan 4 orang saksi, yaitu bersaksi atas nama Allah 4 kali. Innahu laminas shadiqin. Sesungguhnya dia termasuk orang yang jujur. Yakni di akhir sumpahnya tadi suami mengatakan, sesungguhnya aku benar atau jujur dalam tuduhanku ini. Nah, dan seterusnya. Seperti ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi. Jadi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Nah, 6, 7 terkait dengan suami, 8, 9 terkait dengan istri. Nah, bisa dibaca ulang di rumah ya ayat-ayatnya. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an. Wa bi hadithi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang Ansar, seorang sahabat dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang, ini seorang suami, mendapati istrinya bersama laki-laki lain? Bagaimana pendapatnya Rasulullah kalau seorang suami mendapati istrinya bersama laki-laki lain? Ayaqtuluhu, apakah boleh dia membunuh laki-laki itu? Kalau kita orang Makassar, bagaimana? Oh, langsung. Sirik napaca, ya. Tidak keluar rumah. Langsung gerek. Nah, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ayaqtuluhu, apakah suami tadi boleh membunuh laki-laki itu? Am kaifa yaf'al, atau bagaimana yang harus dia lakukan ya Rasulullah?
Nah, lihat. Seorang suami tatkala menyaksikan hal yang seperti ini tentu muncul kecemburuan, ya kan? Itu pasti. Kalau dia suami normal pasti cemburu melihat istrinya bersama dengan laki-laki lain. Nah, maka sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh dia bunuh laki-laki itu atau apa yang harus dilakukan?" Fa'anzalallahu fi sya'nihi ma dzukira fil Qur'ani min amril mutala'inain. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya terkait dengan urusan orang ini, sahabat ini dari kalangan Ansar yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu perintah untuk saling mendoakan laknat seperti yang sudah kita bacakan tadi ayat-ayatnya. Nah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad qadallahu fika wa fi imra'atik. Allah sudah menetapkan tentang dirimu dan tentang istrimu. Ini Allah telah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang hukum yang terkait kamu dan keluargamu. Nah, qala kemudian Sahal bin Sa'ad mengatakan, fatala'ana fil masjidi wa ana syahidun. Maka suami istri tadi pun saling mendoakan laknat di dalam masjid dan aku ikut menyaksikan. Hadir. Nah, wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, fatala'ana wa ana ma'an nasi ma'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya pun suami istri tadi saling mendoakan laknat dan aku bersama manusia, yakni bersama para sahabat yang lain di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti dalilnya ada dari Al-Qur'an dan ada dari As-Sunnah tentang adanya penjelasan syariat, ya, di mana apabila terjadi mula'anah, apabila terjadi tuduhan dari seorang suami kepada istrinya, tuduhan berzina, naam kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka seperti tadi penggambarannya, suami bersaksi dengan persaksian yang diperkuat dengan sumpah sebanyak berapa kali? 4 kali. 4 ini sebagai pengganti dari 4 orang saksi. Ya. Sebagai pengganti dari 4 orang saksi. Kan saksinya tidak ada. Dirinya sendiri yang lihat istrinya berzina. Maka dia harus bersumpah yang diperkuat dengan, dia harus bersaksi diperkuat dengan sumpah sebanyak 4 kali. Bahwa apa yang dia tuduhkan itu benar. Dan yang kelima, dia mendoakan dirinya laknat dari Allah kalau dia dusta. Istrinya tidak mau kalah. Oh, masa saya dituduh? Padahal mungkin benar. Ya. Mungkin istrinya berzina, selingkuh. Tapi dia malu untuk mengakui. Karena kalau dia mengakui, pasti dirajam. Itu kalau hukum syariat ditegakkan. Pasti dirajam. Supaya dia tidak dirajam, maka dia pun bersaksi diperkuat dengan sumpah juga sebanyak 4 kali. Lalu mengatakan bahwa dia benar, tidak berzina dan suaminya dusta. Kemudian mendoakan dirinya dimurkai oleh Allah kalau suaminya benar dalam tuduhannya. Nah, maka kalau terjadi seperti ini saling melaknat antara suami istri, maka hakim menetapkan keduanya harus dipisah. Ya. Keduanya harus dipisah. Suami harus merusak hubungan pernikahannya dengan istrinya tadi karena sudah saling mendoakan laknat sehingga pisah. Pisah yakni sudah dirusak pernikahannya. Tidak boleh lagi bertemu keduanya, ya, ataukah melangsungkan pernikahan yang baru, haram selama-lamanya. Nah,
Dan ini kalau ya kita menyaksikan keadaan masyarakat kita di zaman sekarang, ini banyak yang terjadi seperti ini, ya kan? Yakni selingkuh, ya, istri yang selingkuh. Nah, namun tidak terjadi mula'anah, ya, ya kan? Karena tidak ditegakkan di depan hakim, ya kan? Nah, ya mungkin juga suaminya ya tidak berani menuduh atau bagaimana sehingga membiarkan, ya kan? Padahal mungkin saja terjadi, ya, mungkin saja terjadi dalam keluarganya seperti itu. Nah, dan ini subhanallah termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sehingga Allah terangkan dan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya anak-anak yang terlahir dari istri, dari hasil perzinaannya itu tidak disandarkan kepada suaminya. Ya kan? Nah, karena kalau tidak dilaporkan, anak yang terlahir dari istrinya pasti disandarkan kepada suaminya kan? Nah, iya disandarkan kepada suaminya. Oh ini anaknya si fulan. Kenapa? Karena yang melahirkan adalah istrinya. Tidak mungkin disandarkan kepada laki-laki yang menzinai wanita itu. Tidak mungkin. Jadi ini untuk menjaga nasab seseorang. Ya, supaya seorang suami nasabnya bersih. Anak-anak yang bukan dari tulang sulbinya tidak disandarkan kepada dia. Demikian syariat Islam menjagakan hal itu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan syariat-syariat yang Allah tetapkan, maslahatnya itu kepada hamba untuk hamba sendiri. Ya. Tidak ada bentuk-bentuk kezaliman. Bukan untuk menzalimi hamba. Cuma kadang-kadang ada orang menganggap bahwa hukum ini menzalimi. Hukum ini menyiksa. Hukum ini demikian dan demikian. Ya. Tidak seperti itu. Semua hukum yang Allah tetapkan itu dengan hikmah. Dan masalahnya akan kembali kepada hamba itu. Kalau kita mau kaji secara mendalam. Nah, wallahu alam bisawab, ini yang bisa kita bacakan di pertemuan kita di kesempatan kali ini karena waktunya sudah masuk. Waktu sholat Isya sudah masuk dan sebelum kita tutup apabila ada yang ingin ditanyakan disilakan. Wallahu a'lam. Fadhil. Bukan pernah kasus ini yang dapat punya selingkuh orang lain bahkan sempat di video, tapi saya dengar jadi kembali saya cerai apakah pernikahannya itu pas hancur atau ada kata cerai tetap jalan. Nah, kalau yang selingkuh adalah laki-laki, itu beda hukumnya. Nah, kenapa? Karena kalau laki-laki yang selingkuh, kemudian nanti ada hasilnya, membuahi begitu, ya kan? Ya, itu kan disandarkan kepada laki-laki, tidak mungkin kepada yang lainnya. Beda dengan yang tadi. Kalau si istri yang berzina atau yang selingkuh, itu bisa tercampur nasab. Ya, bisa tercampur nasab. Kalau suami yang selingkuh, tidak tercampur. Paham ya? Tidak tercampur. Namun ini adalah hak istri. Kalau istri mau melaporkan perbuatan suaminya ke pengadilan, bisa. Itu hak dia. Nah, itu hak dia. Ya. Dan kalau dia mau bertahan, itu juga hak dia. Tapi harus dia yakini bahwa suaminya telah melakukan perbuatan dosa besar. Yang konsekuensinya apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut kalau dilaporkan ke pengadilan syariah
dia harus dirajam. Ya kan? Karena dia berzina dalam keadaan punya istri atau sudah pernah menikah. Itu termasuk di antara syarat-syarat seorang dirajam. Yakni kalau dia muhson. Muhson itu sudah pernah menikah. Dan muhson ini syaratnya adalah berakal, balik. Ya kan? Nah, orangnya berakal, bukan majnun, bukan orang yang gila. Dia sudah balik. Nah, kemudian dia berzina, maka dia dirajam. Nah, maka hak istri ya tergantung dia. Mau melaporkan atau bagaimana itu haknya dia kan? Ya. Nah, wallahu a'lam. Dan banyak yang seperti ini terjadi itu karena tidak ada penegakan hukum syar'i. Coba kalau dirajam, satu dirajam, terjadi satu dirajam. Tidak berani lagi yang lain, wah bahaya nih. Kita dirajam, ya kan? Tapi karena ini tidak ditegakkan ya, banyak orang melakukannya. Artinya yang ketahuan mungkin sedikit, tapi yang tidak ketahuan, nah, berapa banyak yang tidak ketahuan. Alhamdulillah kalau nikah sir, ya kan? Nikah dengan baik, dengan saksi dan seterusnya, ya berarti sah. Tapi kalau tidak dengan pernikahan, wah, na'udzubillah, itu zina. Nah, wallahu a'lam. Sudah ya? Dan lagi. Gimana kita bertanya apakah yang suaminya bilang jadi itu satu mirip sama buku atau ibu itu masuk zina. Sifat tidak termasuk, ya. Karena tidak mengandung pengharaman, hanya menjelaskan sifat. Sementara zihar itu adalah mengandung pengharaman. Suami mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, ini kamu itu seperti ibuku, haram untuk saya gauli seperti ibuku sendiri. Nah itu. Jadi ada bentuk pengharaman. Adapun menyamakan sifat-sifatnya mungkin saja, ya, sifat penyayangnya ataukah sifat yang lain, ya, itu tidak menunjukkan bahwa dia mengharamkan untuk menggauli istrinya. Wallahu a'lam. Iya, di artinya makna secara lafaz itu menunjukkan bahwa dia mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Niatnya apa? Berarti tidak masuk zihar. Iya. Iya, artinya ada konotasi mengandung makna bahwa suami tadi tidak mau menggauli istrinya seperti ibunya sendiri atau seperti saudara perempuannya atau seperti tantenya atau seperti ponakan perempuannya. Iya, menyamakan. Iya. Itu zihar. Jadi dari kata al-dhuhr, punggung. Jadi suami mengatakan, kamu itu seperti punggung ibuku. Artinya haram untuk dia gauli. Yang Allah kategorikan sebagai ucapan yang mungkar dan ucapan dusta. Mungkar dan dusta. Nah, karena tidak mungkin seorang istri melahirkan suaminya. Ya. Ibu itu adalah orang yang telah melahirkan kita. Kok bisa-bisanya menyamakan istrinya seperti ibunya? Seolah-olah istrinya yang melahirkan dia. Sampai kemudian haram untuk dia gauli istrinya. Nah, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.